MotoGP 2023 baru berjalan 2 seri, yakni di Portugal dan Argentina. Namun, sederet kontroversi sudah terjadi, utamanya diakibatkan format baru yang menambah beban fisik dan mental pembalap, serta inkonsistensi FIM Stewart dalam menilai insiden yang terjadi di lintasan. Pada MotoGP Portugal, Rico Bagnaia berhasil tampil gemilang dengan menyapu bersih kemenangan di sprint race dan main race. Sementara di seri Argentina, Brad Binder menggebrak di sprint race dengan kemenangan usai start ke-15. Marco Bezzecchi juga tampil dominan dalam main race yang diguyur hujan. Namun, di balik itu semua ada momen-momen menegangkan. Selain banyak kecelakaan yang terjadi di lintasan, para pembalap dan tim juga bersitegang dengan FIM Stewart yang dinilai asal-asalan dalam menjalankan regulasi yang mereka perlakukan sendiri. Dan berikut 5 kontroversi yang terjadi dalam 2 seri pembuka MotoGP 2023. Berikut ulasannya. Pol Espargaro mengalami kecelakaan besar di tikungan 10 dalam seri P2 MotoGP Portugal. Tubuhnya berguling-guling di gravel, yang kerikilnya dikeluhkan para rider selama 4 tahun akibat ukurannya yang terlalu besar dan berbahaya. Espargaro pun butuh bantuan medis di tempat kejadian. Setelah dinyatakan sadar, Polisi dimasukkan ke dalam ambulans dan diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit Faro. Di sana, ia dinyatakan mengalami memar-memar pada paru-paru, keretakan tulang rahang, dan keretakan tulang belakang dorsal. Saat memperebutkan posisi kelima di sprint race, Enea Bastianini tertabrak oleh Luca Marini di tikungan 5. Kedua rider Italia ini langsung terlempar dari motor Ducati masing-masing. Bastianini dinyatakan mengalami patah tulang belikat kanan. Selain Espargaro dan Bastianini, ada 3 rider lain yang meninggalkan MotoGP Portugal dengan cedera, yakni Marc Marquez, Miguel Oliveira, dan Jorge Martin. Para pembalap pun yakin bahwa banyaknya rider yang cedera ini diakibatkan perubahan format pekan balap yang dipicu oleh kehadiran sprint race. Kini, para rider harus sudah gaspol di sesi P2, mengingat kombinasi catatan waktu untuk kualifikasi ditentukan oleh sesi P1 dan P2. Sprint race yang durasinya lebih pendek juga dianggap barbar karena mendorong para rider ngotot sejak start sampai finish tanpa harus memikirkan konsumsi ban dan bahan bakar. Fakta bahwa kini ada 37 poin maksimal dalam sebuah pekan balap juga dinilai mendorong para pembalap untuk tampil habis-habisan dalam 2 balapan demi mengejar ketertinggalan poin. Hal-hal ini disebut meningkatkan level bahaya dan resiko di lintasan. Dalam main race MotoGP Portugal, Marc Marquez menabrak Jorge Martin dan Miguel Oliveira di tikungan 3 pada lap 3. Insiden ini menyebabkan ketiga rider mendapatkan cedera, di mana Marquez dan Oliveira terpaksa absen dalam pekan balap di Argentina. Sementara Oliveira mengalami memar-memar di kaki kanan dan kerusakan tendon pada pinggul kanan. Marquez mengalami keretakan tulang metakarpal pertama atau tulang ibu jari di tangan kanan. Martin pun mengalami keretakan tulang ibu jari kaki kanan dan cedera engkel kanan. FIM pun menjatuhkan 2 long lap penalti kepada Marquez yang harus dijalankan dalam sesi main race seri MotoGP yang bisa ia ikuti usai pulih dari cedera. Sejak dibentuk pada 2016, FIM Stewart kerap banjir protes dari para rider akibat tindakan mereka yang tak konsisten dalam menilai sebuah insiden dan menjatuhkan hukuman kepada si pelanggar. Kebiasaan buruk ini pun menjadi topik panas dalam MotoGP Portugal dan Argentina. Dalam sprint race MotoGP Portugal, Joan Mir terjatuh dan menyeret Fabio Quartararo pada lap pertama. Mir pun dijatuhi long lap penalti dalam main race. Uniknya, Luca Marini yang melakukan hal serupa terhadap Enea Bastianini pada lap berikutnya sama sekali tak dihukum. Dalam main race MotoGP Argentina, Quartararo kembali disenggol oleh Takaki Nakagami dan melebar pada lap pertama. Namun, Nakagami lolos dari hukuman. Merasa kecewa atas hal ini, Quartararo pun menyatakan bahwa harus ada perubahan di dalam struktur FIM Stewart. Dua long lap penalti Marquez atas insidennya dengan Oliveira di MotoGP Portugal sejatinya harus dijalankan dalam main race MotoGP Argentina. Namun, ia absen dalam pekan balap itu akibat cedera tangan.
Ini merupakan hal yang sebelumnya sama sekali tak pernah dijumpai oleh FIM Stewart. Menurut regulasi FIM, hukuman yang harus dijalani seorang rider pada seri berikutnya otomatis sirna jika rider terkait absen dari seri tersebut. Alhasil, meski absen di seri Argentina, Marquez tak harus melakoni 2 long lap penalti di seri yang ia ikuti setelah tangannya pulih. Namun, 2 hari kemudian, FIM mendadak mengubah aturan mereka sendiri. FIM menyatakan Marquez tetap harus menjalani hukuman setelah pulih. Hal ini lagi-lagi membuktikan inkonsistensi FIM Stewart. Repsol Honda pun mengajukan banding yang kini telah diurus oleh pengadilan banding MotoGP. Meski sepakat Marquez tetap harus menjalani hukuman, para rider MotoGP mendukung keputusan Repsol Honda untuk naik banding.